Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Korban meninggal akibat kebakaran gudang gas LPG di Jalan Kargo Taman bertambah 2 orang. Harga eceran baru memicu kenaikan harga beras di Denpasar. Polda Bali membongkar sindikat penipu penjual ponsel murah. Korban meninggal akibat kebakaran gudang gas LPG di Jalan Kargo Taman 1 Ubung Kaja kembali bertambah. Kali ini kakak beradik asal Manggarai, NTT. Nyawa kedua korban tidak tertolong setelah menjalani perawatan selama beberapa hari di burn unit Rumah Sakit Prof. Ngurah. Korban Petrus Jawarut berusia 31 tahun dan Robi Prianus Amput 23 tahun menderita luka bakar yang parah. Sang kakak meninggal lebih dahulu pada hari Selasa lalu. Dan ketika jasadnya hendak dibawa ke kampung halaman, sang adik Robianus menyusul sang kakak pada hari Rabu lalu. Memang benar kakak beradik. Kerja di tempat yang sama. Betul. Saya dapat informasi kurang lebih jam 9 malam. Ya, 9 malam. Saya dapat informasi, maka saya langsung datang ke TKP. Dan itu prosesnya Kamis malam sampai pagi pun tadi itu kami proses berangkat dari sini jam 11 pagi menuju ke airport bandara. Dan dalam jadwal tiket memang penerbangan jam setengah 4. Berita adiknya ini tadi ketika kami masukkan kakaknya pintu detektor kargo RA, kami dapat berita bahwa adiknya telah pergi juga mengikuti beliau. Kedua korban kakak beradik diketahui bekerja di tempat yang sama. Petrus sang kakak meninggalkan seorang istri yang masih mengandung. Jenazah Petrus diterbangkan ke tanah kelahirannya di Manggarai Barat pada Rabu sore. Sedangkan Robi Prianus dipulangkan dengan tujuan yang sama pada hari Kamis siang. Dengan meninggalnya kedua kakak beradik ini, total korban meninggal akibat kebakaran gudang menjadi 5 orang. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappenas secara resmi menaikkan harga eceran terendah untuk beras medium dan beras premium. Harga eceran baru ini memicu kenaikan harga beras di Denpasar sejak sepekan terakhir. Pantauan di sejumlah pasar pada Selasa lalu, harga beras medium rata-rata Rp14.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras premium rata-rata Rp15.000 per kilogramnya. Pedagang mengatakan harga kedua jenis beras ini masih terlalu tinggi sehingga akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang berharap pemerintah menstabilkan harga beras di angka yang wajar. Masih berasnya 14.000 yang medium. Yang medium ya. Yang premium berapa? Sampai berapa? Yang premiumnya udah 15. 15.000. Itu sejak kapan harganya? Udah dari seminggu. Seminggu terakhir ini ya. Penjualannya gimana? Artinya yang beli gimana? Dengan harga segitu? Masih jarang. Masih ada yang beli ya. Meskipun Namanya kebutuhan pokok. nah, gitu ya. Kalau ibu sebagai pedagang harga segitu layak nggak? Ya mudah-mudahan pemerintah bisa menstabilkan biar turun gitu. Ya semoga pemerintah bisa menstabilkan harga beras karena kan itu kebutuhan sehari-hari biar bisa terjangkau oleh masyarakat yang
tidak mampu juga, biar bisa makan, biar anak-anak juga tidak stunting, bisa dipenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang terjangkau. Kalau harga sekarang terjangkau nggak sih? Middle sih ya, kalau bilang terjangkau ya terjangkau, kalau bilang enggak ya saya juga nggak tahu ya tentang orang-orang yang nggak mampu apakah bisa beli dengan harga segitu. Kalau bisa diturunkan lagi kan lebih ini ya, lebih baik lagi ya. Bappenas melalui keputusan pemerintah menaikkan harga eceran terendah berdasarkan wilayah. Untuk jenis beras medium menjadi Rp12.500 per kilogram dari Rp10.900 per kilogram. Sementara jenis premium naik dari Rp13.900 menjadi Rp14.900 per kilogram. Langkah pemerintah menaikkan HET untuk mengantisipasi fluktuasi harga komoditas di tingkat global serta perubahan iklim yang memengaruhi produksi pangan. Bappenas berjanji akan memantau HET serta praktik penimbunan yang merugikan masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pedagang beras eceran di pasar tradisional Desa Adat Tuke dan Desa Adat Dalung menyebut harga beras masih relatif tinggi. Harga beras jenis C4 kini Rp14.000 per kilogram, sedangkan beras jenis premium Rp16.000 per kilogram. Pedagang berharap harga beras kembali normal, sekitar Rp12.000 per kilogram, karena selain lebih mudah dijual, perputaran modal usaha juga lebih cepat dilakukan. Selamat siang, Pak. Sekarang berapa Bu harga beras C4 per kilo, Bu? Harga beras C4 sekarang Rp14.000. Kalau harga premiumnya, Bu? 16. 16. Ya. Ini menurut Ibu tinggi atau masih bagaimana? Kalau menurut saya masih tinggi, Pak. Jadi dengan harga misalnya kembali dulu lebih mudah Bu menjual, Bu? Ya, menjual lebih mudah. Kita juga dari segi permodalan juga ya masih bisa lah menjangkau gitu. Jadi bisa memutar modal. Bisa memutar modal lagi, Pak. Ini rata-rata berapa Ibu dapat menjual sekarang, Bu, per hari, Bu? Per harinya sekarang 2 sak. 2 sak ya. Ya. Kalau sebelumnya, Bu? Sebelumnya bisa lebih? Ya bisa lebih, Pak. Karena saya kan jualannya dari pagi sampai malam. Kenaikan harga beras ini menyebabkan omset pedagang menurun. Biasanya mereka bisa menjual 3 hingga 4 sak, kini hanya 2 sak beras dalam sehari. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Tahun ini BMKG Wilayah 3 Denpasar memperkirakan akan terjadi kemarau yang cukup panjang. Untuk mengantisipasi kekeringan, BPBD Karangasem akan mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah daerah terdampak. Menurut BMKG, saat ini masih dalam cuaca peralihan dari musim hujan ke musim kemarau dan meminta masyarakat mempersiapkan diri. BPBD Karangasem sejauh ini sudah memetakan daerah yang kemungkinan mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih akibat kemarau panjang, yakni Desa Seraya Timur dan Seraya Tengah di Kecamatan Karangasem, sebagian desa di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Abang. BPBD Karangasem sudah berkoordinasi dengan PMI, Dinas Sosial dan Dinas PUPR terkait bantuan armada mobil tangki termasuk titik sumber air bersih untuk pengisian air. Jadi sesuai dengan ramalan cuaca BMKG bahwa kita masuk ke transisi dari musim hujan ke musim kemarau yang diperkirakan musim kemarau kali ini cukup panjang. Dan di situasi kami di BPBD, langkah awal sudah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, kemudian dengan PDAM dan juga rekan PMI dalam rangka sejauh mana kesiapsiagaan baik sarpras maupun kebutuhan air. Nah, kesimpulan rapat, sarana mobil sudah siap, kemudian juga persediaan dana untuk pembelian air juga sudah siap. Untuk wilayah Cule sampai dengan Kubu, kami juga sudah berkoordinasi dengan BWS, Balai Wilayah Sungai. Di sana ada kurang lebih 27 titik sumber air yang bisa kami manfaatkan untuk pendistribusian kepada masyarakat, yang itu juga sifatnya gratis nanti. Air itu kami gratis, tidak membeli, dan juga jaraknya jauh lebih dekat daripada kita membeli di wilayah Ababi atau di Jeruk Manis. BPBD mengimbau perbekal atau kepala dusun untuk mengajukan surat permohonan air bersih ke BPBD, PMI maupun ke Dinas Sosial Karangasem jika nanti membutuhkan distribusi air bersih ke wilayahnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.